Bicara jelang ibadah haji, saudara, sebanyak 371 jamaah calon haji kloter ketiga dan keempat asal Bojonegoro mulai masuk asrama haji Sukolilo Embarkasi Surabaya pada Sabtu siang. Selama di asrama haji, jamaah diminta untuk memaksimalkan waktu istirahat sebelum masa keberangkatan. Sebanyak 371 jamaah calon haji kloter ketiga dan keempat asal Bojonegoro mulai masuk asrama haji Embarkasi Surabaya setelah kloter pertama dan kedua berada di dalam asrama. Usai pemeriksaan kesehatan, pembagian dokumen dan uang saku, jemaah calon haji ditempatkan ke kamar untuk beristirahat dan diimbau untuk memaksimalkan waktu istirahat. Untuk jamaah haji Embarkasi Surabaya, untuk bapak-bapak, ibu, tamu-tamu Allah, untuk beristirahat cukup di asrama haji karena waktunya istirahat sekarang terpotong karena ada kegiatan fast track yang membutuhkan energi yang lebih fit daripada yang tahun kemarin. Di titik lainnya, saudara, sebanyak 385 jamaah calon haji kloter pertama Embarkasi Jakarta tiba di asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, ratusan jamaah calon haji menjalani pemeriksaan kesehatan serta administrasi. Kemudian dibawa ke asrama untuk menunggu waktu keberangkatan yang akan berlangsung mulai dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu dini hari nanti. Sebanyak 385 calon jamaah haji kloter pertama Embarkasi Jakarta terdiri dari 220 jamaah perempuan dan 185 jamaah laki-laki. Jamaah lansia menjadi prioritas dalam pelayanan petugas haji kali ini. Nanti JKG ini ada 3 kloter di angka 11 ini. Untuk kloter pertama ini itu 385. Tapi nanti ditambah dengan petugas 8. Kalau jamaahnya 385. Kemudian nanti yang kloter kedua itu yang dari Banten. Karena JKG ini kan terdiri dari Lampung, Banten, dan DKI. Jamaah calon haji kloter pertama akan diberangkatkan dini hari nanti. Seperti apa persiapannya di sana? Jurnalis Kompas TV Abel Ihsani sudah siap dengan laporan langsungnya dari asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur. Abel, lebih detailnya lagi, kapan persisnya jamaah calon haji ini akan diberangkatkan dari Bandara Suta dan persiapan apa yang terpantau di sana saat ini? Ya, baik, selamat sore Tifal dan juga saudara. Untuk jamaah calon haji memang sudah berada di asrama haji dan sudah mengikuti ada beberapa persiapan sejak pagi tadi, di mana untuk saat ini jamaah haji ini merupakan kloter 1 dari daerah Jakarta Barat dan juga Banten, di mana nanti pada pukul 1 waktu Indonesia Barat atau Minggu dini hari ini akan diberangkatkan ke Bandara Madinah. Tetapi Tifal dan juga saudara, meskipun ada 2 wilayah, yakni Jakarta Barat dan juga Banten, nanti yang diberangkatkan pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat ini adalah jamaah dari Jakarta Barat. Maksud saya jamaah dari Jakarta Barat yang nanti akan diberangkatkan pada pukul 1 waktu Indonesia Barat, yakni ada 385 jamaah, di mana 220 diantaranya ini merupakan jamaah perempuan dan 165 lainnya ini merupakan laki-laki. Adapun juga dari jamaah yang membutuhkan kursi roda ini adalah sebanyak 10 jamaah. Nah, untuk jamaah yang membutuhkan kursi roda ini tidak hanya karena sudah lansia, tetapi juga karena memang ada kebutuhan dari kesehatan sehingga membutuhkan kursi roda begitu. Nah, untuk jamaah yang dari Banten ini ada 440 jamaah, di mana 242 jamaah ini merupakan jamaah perempuan dan juga 190 diantaranya ini merupakan laki-laki, dan yang membutuhkan kursi roda ini ada 13 jamaah dan akan diberangkatkan pada pukul 4.35 subuh pada Minggu Minggu pada pukul 4.35 waktu Indonesia Barat. Artinya memang untuk persiapan itu memang sudah dilakukan pada sejak hari ini. Tadi juga saya melihat bagaimana persiapan dari jamaah dan juga petugas yang berada di asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur ini sudah mempersiapkan koper-koper tadi sudah terlihat. Lalu juga ada juga di setiap gedung asrama ini menyiapkan ada penukaran uang, di mana nanti dari jamaah yang belum menukarkan uang ini bisa menukarkan uang di asrama haji. Lalu juga dari jamaah atau calon jamaah ini diperingatkan untuk bisa menjaga kesehatan agar bisa fit pada saat sampai di Tanah Suci. Tifal.
Oke, singkatnya soal prioritas lansia juga, Abel. Bagaimana kemudian penanganan khusus yang diterapkan oleh petugas haji di sana? Maaf Tifal, bisa diulang? Oke, soal prioritas terhadap jamaah lansia, sejauh apa penanganan yang dilakukan oleh petugas haji di sana, Abel? Ya, untuk penanganan lansia memang untuk persiapannya Tifal di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta ini memang dipersiapkan sebaik mungkin. Seperti tadi saya juga melihat ada mobil Ijagijuk, di mana mobil ini dipersiapkan bagi para jamaah yang memang kelelahan, karena untuk jamaah yang dari asrama di asrama Pondok Gede ini atau dari kamar yang dipersiapkan dan juga jarak antara kamar menuju ke masjid atau jarak menuju ke gedung pertemuan atau jarak menuju ke tempat persiapan ini memang cukup jauh begitu ya, sehingga dipersiapkan dari pemerintah untuk jamaah ini menggunakan mobil yang disediakan. Ini tentu mobil yang tahun lalu belum ada dan saat ini digunakan karena memang mengevaluasi dari tahun sebelumnya. Begitupun juga untuk persiapan-persiapan lansia pada saat di Tanah Suci nanti ini juga sudah dipersiapkan dengan matang begitu ya, terkait dengan makanan yang nanti juga harus berbeda tentunya menunya dari jamaah-jamaah yang memang lainnya begitu, dan juga nanti dipersiapkan juga bagaimana kursi roda yang pasti akan ada tambahannya karena evaluasi dari tahun yang lalu untuk jumlah dari kursi roda yang dipersiapkan atau yang terdaftar di Indonesia dengan yang dibutuhkan di Tanah Suci ini tentu saja berbeda. Fisik dari jamaah yang berada di Indonesia pada saat sebelum berangkat dan juga fisik dari jamaah yang sudah berada di Tanah Suci ini juga berbeda, sehingga dari Kementerian Agama Republik Indonesia ini juga sudah mempersiapkan lebih untuk kursi roda yang sudah terdaftar di Indonesia dan nanti akan lebih banyak yang dipersiapkan di Tanah Suci. Tifal. Dari Jakarta Timur, Abel Insani melaporkan. Terima kasih.